Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa rasulah. Faqala Allah fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kita menghitung nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita tidak akan mampu menghitungnya. Baiklah, yang kami hormati Ustadz Nur Qazin, LC, MA, Al-Hafiz, dan yang kami hormati seluruh pengurus DKM Masjid Babut Taubah, khususnya Ketua DKM Babut Taubah dan jamaah kajian sore Masjid Babut Taubah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan pemirsa online yang dimanapun Anda berada, semoga senantiasa Anda dalam keadaan sehat walafiat. Marilah yang pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang manakala telah memberikan begitu banyak nikmatnya, seperti apa yang tadi saya sampaikan di mukadimah, yaitu jika kita menghitung nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita tidak akan mampu menghitungnya. Karena sampai pada hari ini kita masih bisa bernafas, sampai pada hari ini mata kita masih bisa melihat, telinga kita masih bisa mendengar, tangan kita, kaki kita masih bisa kita langkahkan untuk hadir di sini. Dan enggak kalah pentingnya dan enggak kalah nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga alhamdulillah kita yang hadir di sini semua dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghadiri taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala yang ada di surga. Maka Rasulullah SAW pernah berkata, tempat berkumpulnya orang yang senantiasa mengingat kepada Allah, orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, maka itu adalah taman-taman surganya Allah, teman-temannya surganya Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia. Maka insyaallah kita semua yang ada di sini bisa masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga kita sampaikan kepada orang yang mengenalkan kita kepada Tuhan kita, orang yang mengenalkan kita kepada petunjuk kita yang ada di dunia, yaitu Al-Quran, dan orang yang mengenalkan kita kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mengetahui mana yang halal, mana yang haram ya. Mari kita sampaikan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam cinta dan hormat juga kita persembahkan kepada keluarganya, para sahabatnya, dan generasi-generasi setelahnya. Insyaallah kita semua termasuk pengikutnya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya, dan berharap sekali untuk gak hanya mengaku menjadi umatnya, tapi juga diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya Rasulullah SAW, dan bisa masuk dalam surganya Allah secara bersama-sama. Amin amin ya rabbal alamin. Baik jamaah kajian sore Masjid Babut Taubah, pada hari ini insyaallah kita akan coba beda kajiannya, ritmenya, konsepnya kita akan coba beda seperti biasanya ya. Yang tadinya materinya full dari awal sampai akhir, tapi pada hari ini kita spesial, mungkin nanti 10 menit materi akan dipaparkan oleh Ustadz Nur Qazin secara global tentang hal-hal yang terkait di bulan Dzulhijjah. Selebihnya kita akan lebih banyak tanya jawab mungkin. Mungkin sebelumnya kita sapa dulu Ustadz Nur Qazin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Kabarnya gimana? Baik Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Beliau adalah pembina dari Yayasan El Tartil Indonesia ya Ustadz ya? Iya betul. Dan salah satu termasuk lulusan dari Riyadh juga, Saudi. Mungkin itu baik untuk efektif waktu ya. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah agar diberi kelancaran dan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kepada yang terhormat Ustadz Nur Qazin, LCMA Al-Hafiz, untuk bisa menyampaikan pemaparan materi durasi 10 menit terkait dengan hal-hal yang ada di bulan Dzulhijjah. Kepada yang terhormat Ustadz kami persilahkan. Jazakallahu khair Mas Rijal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah mudahkan saya untuk bisa bersilaturahim di Masjid Babut Taubah PT Rinso Indonesia ini
bisa bersilaturahim dengan antum. Bukan berarti saya yang paling alim, saya yang paling takwa, bukan. Sekedar kita insyaallah belajar bersama jika ada yang ingin didiskusikan. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Kamis, kalau di Saudi sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Kita sebentar lagi, keputusan Menteri Agama ini malam ini baru masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Ulama-ulama di Saudi ketika ditanya, kami terkadang berbeda Dzulhijjahnya dengan Saudi Arabia, ikut yang mana? Saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, udah ikut negara masing-masing saja. Jadi nggak usah ribut dalam masalah penentuan kapan awal Ramadan, kapan awal Dzulhijjah. Meskipun wukufnya beda, ya tidak apa-apa, nggak masalah. Sholat idnya beda, tidak apa-apa. Baik ikhwatul iman, begitu masuk tanggal 1, kita akan masuki ke hari-hari yang paling mulia. Dalam 1 tahun ada 10 hari yang paling mulia, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kalau malamnya, malam yang paling mulia dalam 1 tahun adalah malam 10 terakhir di bulan Ramadan. Saking mulianya 10 hari ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajri wa layalin 'ashr." Demi fajar dan demi 10 malam. Banyak aqwal, banyak pendapat mufassirin tentang 10 malam ini. Yang sahih atau yang lebih kuat menurut Ibnu Katsir, 10 malam di sini maksudnya adalah 10 malam dengan harinya, yaitu 10 hari awal bulan Dzulhijjah. 10 awal bulan Dzulhijjah ini, kalau boleh pakai narasinya Syekhul Muhadditsin atau Amirul Mukminin fil Hadis, Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, beliau menyebutkan dalam 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini terkumpul ibadah yang tidak ada selain di 10 hari ini saja. Salat, ada salat, ya, ada salat. Ada orang puasa, ada, ya, ada yang puasa juga ada. Terus kemudian yang tidak ada di hari-hari lain adalah ada wukuf dan ritual ibadah haji. Seandainya cuma wukuf saja, seandainya hanya wukuf saja, itu sudah cukup menjadi keutamaan yang tidak bisa ditandingi. Apalagi nanti masih banyak lain selain wukuf, ritual bagi jamaah haji. Itulah karenanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyabdakan dalam hadis Ibnu Abbas riwayat Bukhari juga yang lain-lain, "Ma min ayyamin al-'amal as-salihu fiha ahaqqu ilallahi min hadhihi al-ayyam", yakni al-'ashr. Tidak ada hari-hari yang beramal saleh lebih dicintai oleh Allah melebihi amalan saleh pada hari-hari 10 ini, yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah. Para sahabat heran. Qalu walal jihad ya Rasulullah, ya Rasulullah. Bahkan jihad ya Rasulullah, ya, walal jihad fi sabilillah, bahkan jihad perang. Maksudnya perang beneran ya. Perang beneran, bukan cuma dakwah, menyampaikan ceramah, ngasih pengajian, mengajarkan Al-Qur'an, enggak, itu perang beneran di medan perang itu. Kata baginda Nabi, walal jihadu fi sabilillah, bahkan jihad pun kalah, kecuali illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi wa lam yarji min dzalika bi syai', atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali seorang yang jihad bawa bekal duitnya dan jiwanya, kemudian gugur syahid di medan perang, itu baru tidak bisa ditandingi. Karenanya amalan-amalan apa? Ya, semua amal soleh ini yang menjadi kaidah. Al-amalus salihu fiha ahabbu ilallah. Amalan soleh. Amalan salehnya apa? Semua amal yang dianggap oleh syariat saleh berarti saleh.
Ya, semua amalan yang menurut syariat, menurut Quran Sunnah adalah amal saleh, berarti ya amal saleh. Apa amalan unggulannya? Yang pertama tentunya ibadah haji. Jadi kalau dari Arab teman-teman, rata-rata yang di Arab berangkatnya itu tanggal 7. Berangkatnya rata-rata. Kalau di Saudi gitu. Kalau di luar Saudi mungkin tanggal 5, 6. Nah kami biasa di sono, ya alhamdulillah saya pernah di sono, baru tahun kemarin bulan lulus itu. Jadi rata-rata berangkat tanggal 6 atau 7 untuk berangkat ibadah haji. Nah, berangkat di situ. Ini lagi marak-maraknya pendaftaran nih, tanggal-tanggal segini. Itu yang pertama, amalan yang paling utamanya. Yang kedua, bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji, apa amalan utamanya? Dalam hadis Sahih Muslim disebutkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa Arafah. Ahsibu, aku harap, aku yakin menghapus dosa sanatal madiyah, tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Insyaallah puasa 1 hari. Jadi minimal kalau bisa kita puasa Arafah, minimal. Ini beda, nggak apa-apa. Puasa 2 kali nggak apa-apa ya. Kalau di Indonesia berarti puasanya 2 kali, diniatin semuanya Arafah, boleh insya Allah. Atau awalnya diniatin tarwiyah, yang keduanya Arafah, lebih afdal. Nah kalau mau lebih bagus lagi, minimal 2 kali, tanggal 9 dan tanggal 8. Yang lebih afdal lagi dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Jadi mulai besok kalau mau paling afdal. Karena man shoma yawman fi sabilillah ba'adahu Allah wajhahu 'anil nari 70 kharifan. Siapapun yang berpuasa demi mengharap ridha Allah di jalan Allah, makna asalnya perang. Makna umumnya demi mengharap ridha Allah. Yang puasa 1 hari dijauhkan mukanya dari neraka. Ini kalau mukanya jauh dari neraka, kira-kira kakinya jauh enggak? Jauh. Sama-sama jauh. Ya sama-sama jauh. Itu puasa. Nah, terus amalan soleh apa lagi? Ya silahkan sebutin semua amalan yang kita tahu itu soleh, dianjurkan untuk dilakukan di 10 ini. Yang ketiga, yang paling utama, kurban. Iya kan? Haji, puasa tadi, yang ketiga adalah kurban. Bagi yang memiliki kelapangan rezeki, maka lahu sa'atun falam yudhi atau lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapapun yang punya kecukupan, keluasan, bukan cukup, kelapangan. Sa'ah itu kelapangan, ai fir rizki, rezekinya lebih, dan tidak berkorban, fala yaqrabanna musallana. Jangan deket-deket ke tempat musalla kami. Musalla itu beda ya. Musalla itu beda dengan masjid. Jadi orang Arab nyebut masjid ini yang ada bangunan namanya masjid. Kalau dipakai Jumat namanya jami', enggak pakai masjid lagi. Ya, sekedar ada bangunannya untuk sholat itu masjid. Jika dipakai Jumat namanya jami'. Kalau tanah lapang untuk sholat Aid itu baru namanya musholla. Tahu masih di jalan ya? Saya juga baru tahu ketika hidup lama di Saudi. Oh, di sini gini ya. Jadi kalau pakai Jumat namanya jami', enggak pakai masjid. Tapi kalau ada bangunannya enggak untuk sholat Jumat, masjid gitu. Nah, tempat tanah terbuka, lapangan, orang sono pakai mazhab Hambali, sholat Idnya lebih afdol di lapangan. Makanya pada punya di samping masjid ada musola gitu untuk sholat Id, seperti itu. Ya, jadi yang punya kelapangan nggak mau korban, jangan deket-deket tempat sholat Id gitu ya. Jangan deket-deket tempat sholat Id. Kenapa? Id itu kan namanya Idul Adha. Iya, hari raya kurban. Lah kamu punya duit kok nggak mau kurban, ya jangan deket-deket gitu maksudnya ya. Jangan deket-deket. Nah ini bagi yang punya kecukupan, keluasan ini maksudnya menurut Abu Hanifah punya duit 1 nisab dan lebih dari 1 nisab.
Satu nisab itu berapa? Satu nisab itu senilai, ya anggap takaran paling kecil 85 gram emas murni. Berapa Mas Rizal? Kali 580. Masa 500? Enggak boleh ya Mas. 900-an ya? 80 juta deh ya. Berarti 85 jutaan. Punya duit 85 juta dan lebih. Lebihan dari 85 juta ini bisa untuk beli kambing, suruh beli. Kalau enggak jangan ikut sholat Id gitu. Paham ya? Menurut Abu Hanifah. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i beda lagi. Kalau menurut Imam Syafi'i punya kelebihan untuk sekedar mencukupi keluarga pada hari raya dan 3 hari tasyrik. Hari raya tanggal 10, hari tasyrik 11, 12, 13. Tasyrik dari kata-kata syarraqa yusyarriku, memanaskan. Karena tanggal tersebut orang pada mengolah daging habis tanggal 10, makanya disebut hari tasyrik. Kalau punya duit untuk hidup 4 hari ini, Mas Rizal berapa kira-kira? 500 cukup? Istrinya udah punya istri? Udah punya. Udah, anaknya 2? 2 anak. 2. Kira-kira 500 cukup enggak? 4 hari? Cukup enggak? Cukup. Masa kurang enggak? Cukup 500 ya? 4 hari? Cukup lah, cukup. Anggaplah 1 juta lah. Oke, Mas Rizal mungkin orang mewah gitu ya. Makanya sarapannya sate, siangnya gulai. Oke, 1 juta. Dilihat ada 1 juta, cukup ini untuk 4 hari. Lebihannya ada enggak? Ada, lihat. Lebihan berapa? 2 juta. 2 juta dapat enggak kambing? Enggak, berarti enggak disuruh kurban gitu maksudnya. ya enggak disuruh kurban. Dilihat, lebihannya 5 juta, dapat berarti disuruh kurban. Menurut Imam Syafi'i pemaknaan sa'ah itu punya kelebihan untuk hidup 4 hari. Faham ya? Itu yang ketiga, anjuran yang ketiga, amalan utama yang ketiga. Yang lainnya ya amalan soleh apa? Ya sedekah, amal soleh bukan? Amal soleh. Nyambung silaturahim, amal soleh. Enggak bisa datang, alhamdulillah teknologi memudahkan kita. Telepon bapaknya, telepon emaknya, kan gitu. Telepon kakaknya, adiknya, saudara-saudara kita yang jauh ditelepon, dapat pahala nyambung silaturahim. Yang sabda baginda Nabi, diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Baca Quran amal soleh bukan? Amal soleh. Amal soleh ya. Baca Quran juga amal soleh. Ya syukur-syukur bisa 1 hari 1 juz. Gitu. Syukur-syukur bisa 30 juz selama 10 hari. Sedekah amal soleh bukan? Amal soleh. Amal soleh juga gitu. Doa amal soleh bukan? Amal soleh. Jadi semua amal soleh dianjurkan untuk kita giatkan di 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Kalau kurang puasanya setelah tanggal 13 lanjutkan. Ada puasa Ayyamul Bid 14, 15. Kalau kurang ini masih bulan haram. Bulan haram ada berapa? Ada 4. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, terus Muharram dan apa? Rajab. Rasulullah tanya, puasa apa yang paling afdal setelah bulan puasa Ramadan? Kata Rasulullah, afdalus siyami ba'da shaum Ramadan as-shaum fi syahrillahil muharram. Puasa yang dilakukan di bulan-bulan haram. Kalau kurang dari tanggal 14 sampai akhir juga masih boleh puasa, niatnya puasa di bulan haram. Itu mungkin secara ringkas ya Mas Rizal ya. Katanya cuma 10 menit. Baik, selanjutnya ya silakan jika ada yang mau didiskusikan. Monggo silakan. Baik Ustaz Supron. Cukup jelas ya pemaparannya ya. Jadi kita perbanyak selain puasa amal soleh tadi pertama apa Pak? Haji. Kedua puasa ya, puasa dulu ya puasa. Ketiga kurban ya. Selain itu ada sedekah. Apalagi Pak? Baca Quran. Terus silaturahmi ke orang tua, mungkin udah lama kan nggak ketemu sama orang tua. Apalagi Pak? Banyak ya. Jadi kita sebagai seorang kawan paling di awal-awal 10 bulan Dzulhijjah paling nggak kita maksimalkan Pak sholat qobliyahnya, sholat badiahnya, atau ketika kita ke masjid ya paling nggak
bawa uang lah Pak buat masukin ke kotak. Kalau misalkan 10.000 berat, ya paling enggak 2.000 lah Pak gitu. Masih ya 2.000 enggak ini. Cuman rutin istiqomah setiap waktu sholat bawa uang 2.000 tuh masukin ke kotak. Kita udah punya kotak 2 atau di rumah dimasukin ke kotaknya gitu. Sama tadi juga jangan lupa berdoa Pak. Ini penting Pak gitu. Apalagi besok kan hari Jumat nih. Silakan apapun permasalahannya kita ngadu karena Allah ini senang kalau misalnya kita ngadu nih gitu kan. Jumat nih mudah-mudahan besok ada namanya di SPKL kan gitu Pak. Iya kan? Ketika ada di SPKL Sabtu masuk mudah-mudahan bisa terus sampai jam 8 gitu. Apapun Pak permasalahan kita adukan kepada Allah Pak. Anak kita bandel kita ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala mungkin ya kan. Mungkin itu pertanyaan dari saya mungkin ya dari moderator pertama kali. Ini kan sering terjadi pertanyaan di kalangan umat Ustaz, lebih mana dulu nih, akikah dulu atau kurban dulu? Kadang kurban ini tercegat sama pintu yang namanya akikah. Bahwasanya ketika dia waktu kecil belum diakikain sama orang tuanya. Nah, ketika dia besar, begitu dia mau kurban, tapi dia ingat, wah saya ini belum diakikain nih sama orang tua saya dulu. Nah, ini statusnya bagaimana Ustaz? Ada yang bilang harusnya kita akikah dulu baru kurban gitu. Mohon penjelasannya Ustaz. Akikah apakah syarat untuk kurban? Gini, kalau kita mau sholat tahajud, apakah syaratnya harus sholat ba'diyah maghrib dulu? Gitu Mas. Kira-kira syarat bukan? Bukan. Kalau mau sholat tahajud harus sholat ba'diyah isya dulu atau ba'diyah maghrib. Apakah seperti itu? Enggak ya? Enggak. Sama-sama sholat. Waktunya yang berbeda. Akikah dan kurban sama-sama motong kambing atau 1/7 sapi atau 1 sapi 1 unta. Tidak ada kaitannya sebenarnya. Akikah ini disunahkan bagi orang tua. Sunnahnya akikah hukum asalnya bagi orang tua yang dapat rezeki dari Allah Ta'ala karunia namanya anak. Kullu ghulamin marhunun bi'aqiqatihi. Semua anak tergadai dengan akikahnya. Kapan menyembelihnya? Sabda baginda Nabi, tudbahu yaumas sabi'. Dipotong di hari ke-7. Nah, kemudian diberi nama. Kalau enggak kuat kata para ulama mungkin ya orang namanya ekonomi kita kan masing-masing ya. Punya anak enggak punya duit untuk akikah. Kata para ulama Syafi'iyah nih, kalau hari ke-7 enggak kuat, tambahin 7. 7 tambah 7 berapa? 20. 14. Alhamdulillah, belum ngantuk ya berarti. 14. Kalau enggak kuat, tambahin 7 lagi. Berapa? 21. Enggak kuat, tambahin 7 lagi. Berapa? 28. Kalau nggak kuat terus sampai kapan? Sampai sebelum balik. Jadi Mas Rizal punya anak dulu belum sempat akikahi, belum punya duit, belum diterima kerja, nggak kuat. Tapi sekarang sudah ada rezeki, belum balik, masih sunnah menurut ulama Syafi'iyah. Kenapa? Karena baginda Nabi menyebutkan hulam. Setiap anak tergadai dengan akikahnya. Selama belum balik masih disebut sebagai hulam. Hulam itu anak kecil gitu. Jadi kalau sudah balik bagaimana? Nah, ini diantara ulama Syafi'iyah itu masih khilaf. Ada yang mengatakan sudah gugur kesunahannya, ada yang mengatakan masih sunnah. Saya mengikuti pendapat yang masih sunnah. Meskipun sudah balik dan belum diakikahi, ya ini namanya kebaikan. Dikiaskan dengan Rasulullah SAW pernah mengqadha salat sunnah. Melihat sahabat mengqadha salat sunnah dibiarkan oleh baginda Nabi SAW. Rasulullah juga kalau ketinggalan salat qiyamul lail, ala qaul bi annaha sunnah lin Nabi, ada pendapat qiyamul lail itu wajib, ada yang mengatakan sunnah bagi Nabi. Beliau qadha di pagi hari. Nah, sunnah pun beliau qadha juga. Jadi sudah waktunya sudah lewat, ada rezeki anaknya sudah balik, tetap sunnah menurut ulama Syafi'iyah. Bagaimana nih orang tua belum ngakikahin? Orang tua wafat duluan. Kitanya merasa, nah kita kan belum akikah. Emak sama bapak kita belum akikah untuk kita. Boleh atau tidak?
ngakikain diri sendiri. Nah ini menurut Imam Ar-Rafi'i dalam kitab Fathul Aziz Syarhul Wajiz, itu kitab besar dalam mazhab Syafi'i, boleh. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengakikahi diri sendiri. Tapi kata Imam An-Nawawi, seingat saya dalam kitab Al-Majmu' Syarh Muhadzab, kata beliau, ya kalau masalah boleh, enggak masalah gitu ya. Tapi dalil yang dipakai itu dalilnya dhaif. Bahkan kata Imam Al-Baihaqi, hadis yang menjelaskan bahwa baginda Nabi mengakikahi diri sendiri, hadisnya sangat lemah, mungkarul hadis. Tapi boleh silahkan, nggak masalah kalaupun mengakikahi diri sendiri. Nah kurban itu yang disuruh kurban orang Islam berakal dan balik, bukan anak kecil gitu ya. Jadi justru yang kurban itu disuruh orang yang sudah balik. Jadi beda kaitannya. Waktunya tanggal 10 sampai 13 menurut Syafi'i. Kalau menurut jumhur sampai tanggal 12. Gitu. Jadi waktunya memang sudah berbeda, tidak ada syaratnya. Enggak ada orang yang harus, ya orang mau kurban harus akikah dulu. Walau alam bisawab, dari mana itu saya belum pernah tahu syaratnya dari mana. Saya baca banyak buku belum nemu ada yang mensyaratkan harus akikah dulu baru boleh kurban. Itu mungkin penjual kambing. Mas Rizal ini penjual kambing gitu kan ya. Penjual kambing, mau beli apa Pak? Kambing buat apa? Buat kurban. Udah akikah belum? Belum, sekalian Pak ini biar. Sekali. Mungkin ya, saya bilang mungkin. Mungkin enggak semua penjual kambing gitu. Mungkin kalau penjual kambingnya Mas Rizal gitu kali ya Mas ya. biar laku gitu. Mungkin ya, mungkin. Allahu a'lam bishawab. Gitu Mas ya. Dipahami insyaallah ya. Baik Ustaz. Iya. Jadi boleh ya Ustaz ya? Boleh. Mereka kurban ya, silakan ya. Mungkin sebelum dilempar ke pertanyaan ke jamaah, satu lagi Ustaz, apa yang perlu diperhatikan nih syarat-syarat dari kurban? Karena dari hadis Nabi Muhammad SAW bahwasanya kurban ini disebutkan hanya musimna, sedangkan sapi, kambing dan unta kan beda-beda tuh musimnanya Ustaz. Nah bisa dijelaskan Ustaz secara jenis nih apa-apa saja hewan yang boleh dikurbankan dan secara umurnya berapa dan secara fisiknya bagaimana? Jadi ntar ketika kita mau beli kurban ada pengetahuan. Nah, gitu. Ya. Silakan Ustaz. Baik. Seluruh ulama sepakat hewan yang boleh dipakai untuk udhiyah kurban itu adalah bahimatul an'am, binatang ternak yang khusus hanya 3 jenis. Yang pertama unta, yang kedua bakor. Bakor itu sapi. Sapi itu orang Arab dibagi menjadi 2. Yang pertama jamus, yang kedua airob. Jamus itu bahasa kita kebo. Airob itu bahasa kita sapi biasa. Bakor itu meliputi 2 jenis ini. Jadi boleh kurban dengan kebo, boleh dengan sapi. Tahu bedanya sapi sama kebo ya? Cari di internet lah kalau nggak tahu ya. Bang Tanman orang Indonesia nggak tahu. Jadi unta, terus kemudian sapi, terus kemudian yang ketiga adalah kambing. Kambing dengan semua jenisnya. Ada kambing yang berbulu lebat, ada kambing berbulu kambing berbulu tipis gitu. Ada kambing Ada kambing telinganya naik, ada kambing telinganya turun kan gitu. Ada kambing gede, ada kambing kecil. Selama disebut kambing itu boleh dipakai kurban. Kuda enggak boleh. Wala entok, ayam meskipun 1 truk enggak. Hanya 3 saja. Dari 3 jenis ini. Kemudian yang kedua, Rasul bersabda, la tadbahu illa musinnah. Jangan kalian potong kecuali yang sudah tua. Yang sudah tua itu berapa? Kalau menurut Syafi'iyah, unta disebut musinnah, sudah tua. Sudah usia 5 tahun masuk ke 6. Ini bisa dibaca di buku-buku Syafi'iyah. Usia 5 tahun masuk ke 6. Nah, kemudian untuk sapi dan kambing yang berbulu tipis.
Kambing yang berbulu tipis. Menurut ulama Syafi'iyah, tua itu adalah usia 2 tahun masuk ke 3. Sapi dan kambing yang berbulu tipis. Menurut jumhur selain Syafi'iyah, seingat saya, ingatan bisa salah ya. Kalau salah dimaklumi. Seingat saya, menurut selain Syafi'iyah, sapi mah sama, 2 tahun masuk ke 3. Tapi ini bukan tahun Masehi ya. Tahunnya apa? Hijriyah. Hijriyah, bukan Masehi. Nah, menurut jumhur, kambing kalau sudah usia 1 tahun masuk ke 2. Semua jenis kambing. Menurut Syafi'iyah, yang boleh usia 1 tahun atau kurang asalkan giginya sudah copot sendiri, bukan dipukul pakai palu. Nah itu adalah kambing yang berbulu banyak. Disebut apa? Domba atau kibas. Itu kabshun dari bahasa Arab. Kabsh. Nah itu kalau 1 tahun, asalkan kurang dari 1 tahun pun gitu, kurang, asalkan giginya sudah ompong, sudah copot sendiri, sudah boleh dipakai kurban. Gitu. Tapi kalau kambing yang bulunya tipis, itu kalau menurut Syafi'iyah harus 2 tahun masuk ke 3. Menurut jumhur setahun masuk ke 2. Makanya tua-tua di sini mahal-mahal juga kambingnya ya. Itu terkait usia. Yang ketiga, syarat hewannya disembelih adalah tidak cacat yang mengurangi daging. Tidak cacat yang mengurangi daging. Cacat mengurangi daging itu contohnya apa? Kambing, sapi punya buntut. Buntutnya dipotong sama Mas Rijal. Boleh enggak? Enggak boleh. Enggak boleh. Karena mengapa? Buntut termasuk daging bukan? Antum makan buntut? Ada namanya sop. Betul ya? Iya. Terus kemudian kupingnya teriris. Kupingnya teriris. Cacat enggak? Cacat. Kenapa? Karena kuping juga bagian dari daging. Tapi kalau kupingnya cuma sobek dikit, enggak sampai kepotong, boleh? Boleh. Kenapa? Masih utuh itu. Kambing udah mau dipakai, udah dibeli, mau dipotong gitu. Serudukan, tahu serudukan? Tanduk. Nah, terus tanduknya patah. Boleh nggak dipakai? Boleh. Karena mengapa? Bukan daging. Ada nggak yang makan tanduk? Ada. Nah iya, paham ya? Uniknya kambing dikebiri itu boleh. Kambing yang dikebiri itu boleh. Kenapa? Sebab dalam hadis sahih baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan 2 kambing yang dikebiri gemuk-gemuk. Jadi dalam riwayat Tirmidzi, Nasa'i dan Ashabus Sunan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 yang tidak boleh dipakai kurban. Matanya cacat, buta atau buta sebelah. Yang kedua pincang. Yang ketiga yang terlalu kurus karena sakit gitu. Terus yang ketiga kurus, terlalu kurus, yang keempat sakit. Nah nggak boleh dipakai kurban. Kenapa? Kata para ulama, penyakit 4 hal ini membuat kambing ketinggalan makan. Kalau ketinggalan makan jadinya kurus, gitu loh. Karena kalau kata para ulama kurban yang paling bagus adalah yang paling gemuk. Semakin gemuk hewan yang kita kurbankan, maka semakin bagus. Suruh yang paling gemuk, syukur-syukur yang paling mahal gitu ya. Gitu Mas ya. Itu kurang lebih kalau terkait syarat-syarat hewan yang dipakai kurban. Baik Ustaz, mungkin ini saya bacakan ya pertanyaan dari jamaah mungkin. Ini gak ada yang nanya sini nih. Ini Ustaz, ada Ustaz, kertas Ustaz dari jamaah Ustaz. Boleh, ini dulu. Ayo silakan nanya, ayo. Boleh panitia mic-nya dibantu? Boleh lah, masa nggak boleh? Masa tian borong moderator ya? Enggak, ini ada pertanyaan, mungkin jamaahnya malu menitipkan, mungkin. Gak apa-apa, ayo. Ya udah silakan. Sebutkan nama Pak.
Waalaikumsalam. Nama saya. Iya. Yang saya tanyakan pertama berkaitan haji. Tadi bisa di masalah kurban ada dua pendapat. Saya tanyakan apakah haji berpendapat tentang 7 hari dan bersama-sama saja. Yes. Yang kedua, saya sebenarnya lihat juga hubungan haji. Tapi kalau dari sekarang kok 20 malam, apakah bantuan saya akan bisa saya baca dengan tersebut untuk menjawab? Itu saya bisa terima kasih. Saya bacakan ulang ya Ustaz ya. Karena kan jamaah yang lain biar tahu karena Oh iya. pertanyaan dari Pak Hamzah ya, mungkin tadi biar jamaah yang lain juga mengetahui. Apa tadi Pak Hamzah? Lupa. Udah saya ngulangi ya. Pertafsiran walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Istita'ah itu kan kalau penafsiran kurban, istita'ah itu ada menurut Abu Hanifah gitu, ada menurut Syafi'i. Kalau haji setahu saya sepakat bagi yang mampu saja. Mampunya itu perinciannya banyak. Mampu dalam artian kondisinya aman. Kalau lagi banyak virus, semoga segera pergi virusnya, semoga kita panjang umur sehat, semoga kita keturunan kita, amin. Kalau memang kondisinya tidak aman, kalau zaman dulu ada quta'ut turuq, perampok, penyamun gitu, nggak wajib pakai gitu. Itu maksudnya mampu kondisinya. Kemudian kondisi fisiknya mampu, punya duit, tapi kondisinya sudah renta, sudah tua gitu. Apakah mampu? Enggak mampu. Terus kemudian mampu itu mampu berbekal untuk di sono enggak ngemis, enggak minta-minta. Mampu yang ditinggal ini juga enggak kelaparan, enggak minta-minta. Itu baru namanya mampu. Bagi yang belum, ya berarti belum mampu, enggak usah sedih. Karena kewajiban ini hanya bagi yang mampu. Pertanyaan kedua, saya sudah nabung Pak Ustaz, sudah daftar. Seingat saya dulu, tidak tahu sekarang ya. Dulu tuh daftar haji 25 juta, dapat porsi haji. Berangkatnya 20 tahun lagi. Boleh nggak Pak Ustaz saya alihkan menjadi umroh saja? Jangan dialihkan lagi. 20 tahun lagi, antum usia sekarang 40 ya. Antum doa, ya Allah semoga panjang umur, sehat, kuat, berkah ya Allah, nanti bisa haji meskipun usia 60 tahun. Lah terus sudah kebelet pengen di Baitullah, nabung lagi untuk umrah. Caranya gitu. Jadi umrah itu tidak menggantikan haji. Kenapa? Yang diwajibkan dengan ijma' hanya haji. Sedangkan umrah, jumhur mengatakan hukumnya sunnah. Yang mewajibkan adalah Syafi'iyah seingat saya. Jumhur mengatakan umrah hukumnya sunnah. Umrah juga mahal lagi sekarang, 30-an kali ya, 30-an antara itu. Jadi udah sabar saja. Kalau nggak sabar nabung lagi. Asalkan antum jujur. Maksudnya memang benar-benar pengen lihat sono gitu, pengen lihat Ka'bah, pengen umrah. Sebelum haji udah doa, ada rezekinya, ada. Percaya sama saya, ya, insya Allah ada. Antum juga nabung kan, udah ada haji, udah sekarang nabung lagi untuk umrah. Gitu akhi ya. Wallahu a'lam. Baik, ada yang lain pertanyaan? Iya. Jamaah. Nah, jamaah lagi. Silakan Pak, sebutkan nama langsung pertanyaannya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang panitia zakat. Dengan panitia kurban. Iya. Yang saya tahu kalau panitia zakat ada jatah. Amin. Ada jatah. Tapi kalau di tempat saya yang di panitia itu memang untuk si korban ada biaya potong. Tapi biaya potong itu kan hanya untuk yang potongnya ya. Sedangkan kita panitia yang di kampung-kampungnya biasanya hanya bagi-bagi. Nah, jadi setelah selesai itu biasanya yang ngomong-ngomong itu ini buat jasa panitia. Yang saya tahu itu hukumnya kan nggak ada.
tak jelasin. Bagaimana tuh Ustaz? Ya. Saya ambil tapi saya kasih ke istri. Sama aja. Iya Ustaz, bagaimana tuh Ustaz hukumnya? Iya. Jadi sebenarnya itu kan harusnya dibagi-bagikan. Panitia kurban itu kalau apa statusnya itu boleh dibagikan kepada panitianya? Ini buat panitia. Nah, akad kan yang dalam Islam itu akad itu yang paling Iya. Betul. saya ngeri juga ilmunya. Baik Pak, terima kasih Pak. Silakan Ustaz. Baik. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Penuhilah janji akad. Akadnya apa? Panitia itu panitia zakat, panitia kurban. Sekarang panitia zakat. Man huwa al-amil? Amil itu siapa? Kalau menurut Syafi'iyah, amil itu adalah man ba'athahul imam li jibayatiz zakah. Mereka yang diutus oleh imam, kepala negara. Kalau kita Pak Jokowi gitu, Pak Ma'ruf Amin, kementerian apa, urusan zakat kalau Saudi ada sendiri. Nah, diutus oleh pemerintah untuk ngambil zakat dan mereka tidak dapat gaji dari Baitul Mal. Dari kas negara nggak dapat gaji. Itu mereka mendapat jatah dari zakat. Gitu. Karena nggak digaji dari negara, maka dapat dari bagian zakat. Nah kemudian kalau amilnya ini inisiatif pribadi, kan inisiatif pribadi, ya mungkin antum, Mas Rijal, siapa gitu kan, inisiatif pribadi. Apakah itu amil secara resmi? Bukan amil, mengamilkan diri. Apakah berhak bagian dari zakat? Itu ulama kontemporer dalam banyak muktamar zakat ke tingkat internasional terbagi menjadi dua. Mayoritasnya seperti ini. Kalau memang mereka itu inisiatif pribadi tapi dapat izin resmi dari pemerintah, maka berhak dapat izin resmi dari pemerintah. Jika tidak ada izin resmi dari pemerintah untuk jadi panitia, yaitu ya ambil dadakan aja inisiatif pribadi, gitu. Nah kalau inisiatif pribadi ini bukan amil sebutannya, tapi sebenarnya takyif fikihnya kalau dalam istilah ijtihad, dia itu wakil dari muzaki, sama dengan kurban. Kurban itu kan nggak ada istilah amil, nggak ada. Kurban itu kalau menurut ulama Syafi'iyah dibagi menjadi 3. Yang pertama dimakan untuk keluarga sendiri. Yang sepertiga selanjutnya disedekahkan ke fakir miskin. Yang ketiga dihadiahkan untuk orang-orang kaya, gitu. Nah, amil itu apa di sini? Bukan amil, panitia. Ya, orang-orang yang pengen menyibukkan diri, pengen dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh saja gitu. Nah, boleh. Ya, cuma yang diharapkan adalah pahala, bukan terus ngambil bagian banyak dimasak-masak bareng gitu, nanti terus makan-makan bareng sekarang dhewe ngambilnya. Kan kadang mohon maaf nih, masyarakat miskinnya malah dapat sedikit, yang kenyang antum yang ngomong loh ya, bukan saya loh ya. Bukan saya yang ngomong ya. Iya, kadang masyarakat kecil, masyarakat miskinnya tuh dapat sedikit-sedikit gitu, 1 on, 2 on gitu. Panitianya itu dapat sekilo, 2 kilo, wadah, sampai muntah daging lah bahasanya. Nah itu berarti sudah salah tujuan. Ya istilahnya pengen membantu orang yang mau kurban, nggak bisa motong sendiri kan gitu, nggak bisa bagi sendiri karena nggak ada waktu. Boleh, itu namanya tabarru'. Dan kaidahnya menurut para fuqaha, laisa 'alal mutabarri'i ajrun. Nggak ada bagi mutabarri, orang yang sukarela berhak dapat duit, itu nggak ada. Nggak berhak dapat duit, kecuali dari awal ngomong panitianya, kami siap menerima dan menyalurkan hewan kurban, tapi kami minta upah. Berapa per kambingnya? 50 atau 100, sapi 300 gitu. Boleh seperti itu? Boleh. Itu sebenarnya kita menawarkan diri untuk kerja ke mudhhi, ke yang kurban. Boleh, halal seperti itu. Paham ya?
Nah, jadi mutabarri, inisiatif pribadi, hukum asalnya ya sebenarnya dapat pahala. Hukum asalnya boleh nggak dapat bagian dagingnya? Ya kalau memang sama-sama saja gitu, dibaginya rata gitu ya. Dia sebagai orang masyarakat setempat gitu kan, dapat bagian karena orang kaya ya dapat bagian orang kaya, orang miskin dapat bagian orang miskin, sama. Bagiannya sama boleh insyaallah. Kalau bagiannya lebih dari yang lain itu yang dipertanyakan itu. Kalau bagiannya lebih gitu ya. Apalagi sudah bagiannya lebih, masak-masak, pesta-pesta. Waduh, itu dipertanyakan lagi itu niatnya. Gitu Pak ya. Panitia ada berdua gitu. Nah itu membagi untuk diri sendiri berarti ya. Sebaiknya enggak. Sebaiknya hanya ya bagian rata aja sama dengan masyarakat yang lain. Kalau pengen dapat upah jangan dari daging, enggak boleh. Ngupai jagal dengan kulit aja enggak boleh ya. Apalagi ngupai panitia dengan daging enggak boleh. Ke istri. Dikasih ke orang lain lagi dagingnya. Orang lain. Udah. Oh gitu. Diterima dikasih orang lain boleh. Tapi kebiasaan seperti itu tolong dijelaskan ke panitia yang lain. Enggak apa-apa insyaallah. Baik Ustaz, terkait waktu kali ya, mohon maaf apabila jamaah belum bisa bertanya semua. Terakhir Ustaz, yang agak membingungkan ya, bagaimana menyikapi perbedaan Hari Raya Idul Adha nih Ustaz, terutama terkait puasa nanti di Indonesia. Jika di Arab Saudi itu sudah sholat Id tapi di sini masih puasa Arafah, itu statusnya bagaimana Ustaz? Iya, ya enggak apa-apa, tadi sudah saya singgung. Dalam hadis Sahih Muslim, Quraib ketemu dengan Ibnu Abbas. Quraib dari Syam, Ibnu Abbas dari Madinah. Kata Ibnu Abbas, kapan kalian lihat hilal? Kemarin sudah kami lihat, kami sudah lebaran. Lah di Madinah belum, udah ikut yang di Syam aja. Kata Ibnu Abbas, enggak seperti itu. Ya kami tetap, karena jauh, kami tetap masih berpuasa, enggak ikut yang di Syam. Inilah pendapatnya mazhab Syafi'i dengan ikhtilaful matali'. Beda lebarannya enggak masalah, beda Arafahnya juga tidak apa-apa. Jadi semua mengamalkan hadisnya Nabi, sebab baginda Nabi bersabda sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Ini mengamalkan hadisnya Nabi, sono mengamalkan hadisnya Nabi. Insyaallah ikhtilafun tanawwu', perbedaan variatif, bukan sampai perbedaan yang sangat-sangat kontradiktif. Insyaallah sama-sama sah, sama-sama mendapatkan pahala puasa Arafahnya. Karenanya solusinya kalau berbeda seperti ini, puasalah 2 hari. Dari tanggal 8 kita sudah berpuasa. Kalau yang benar Saudi, alhamdulillah sudah puasa. Puasa juga di sini. Kalau yang benar sini. Kalau benar semuanya, insya Allah juga dapat pahala 2. Wallahu a'lam bishawab. Udah cukup. Satu lagi. Yang belakang deh, yang belakang. Iya. Terakhir ya Pak. Ini yang belakang dulu Pak, kasihan. Nanti jadi azan maghrib kita undur sebentar, sepakat ya? Nggak apa-apa ya, nggak masalah ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Kusila Kurniawan. Yang saya ingin tanyakan kan penyembelihan kurban hanya di hari Asik ya. Iya. Sedangkan mungkin beberapa tidak efektif pembagiannya di sekitar kita yang mungkin tidak terlalu membutuhkan. Nah, bagaimana dengan konsep kurban yang dalam bentuk kaleng atau kalengin gitu ya? Iya. Mana yang lebih diutamakan? Terima kasih. Nah, gimana Ustaz? Dulu di awal disyariatkannya kurban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menyimpan daging kurban, dilarang. Jadi begitu dipotong harus dibagikan. Awalnya gitu. Kuntu nahaitukum anittikhari luhumil adahi al-ana fattakhiruha.
Disebutkan dalam riwayat lain min ajli dafah. Rasulullah melarang, dulu aku melarang kalian nyimpen hewan daging kurban, harus dimakan semuanya. Kenapa? Banyak orang dari yang tinggal jauh dari Madinah datang ke situ cari daging kurban, karenanya nggak boleh nyimpan, dulu dibagi. Tapi kemudian begitu sudah banyak rezekinya, yang kurban juga sudah banyak, dari kejauhan, dari pelosok-pelosok, nggak datang ke Madinah karena sudah banyak yang kurban, Rasulullah membolehkan untuk disimpan, gitu, disimpan. Nah, karena boleh disimpan, berarti boleh. Sekarang orang lagi kenyang-kenyangnya makan daging, terus udah dipotong aja dulu, kemudian nanti ketika masyarakat miskin lagi butuh-butuhnya daging untuk menghangatkan tubuh, baru dibagi. Boleh. Itu yang dipakai mayoritas ulama sekarang. Boleh, ya, boleh. Yang terjadi di Saudi, saya bawa keluarga di Saudi. Jadi kalau musim dingin, biar anget itu kan makan daging kambing. Tiap musim dingin kami dapat. Musim dingin itu sekitar 3-4 bulanan gitu. Sebulan itu biasanya dapat satu keluarga. Nanti bulan kedua dapat lagi satu kambing gitu. Udah dikardusin di freezer. Bulan ketiga dapat lagi, bulan keempat dapat lagi gitu. Kadang sebulan 2. Gitu akhi ya. Boleh insyaallah seperti itu, boleh. Kalau memang masyarakat sekitar merasa sudah cukup. Gitu akhi ya. Cukup ya Pak ya? Iya, kerja cukup ya. Kita ini penasaran, iya, silakan. Nanti ke bawah mimpi ya. Iya, kedengeran. Kalau di tanggal 8 nanti kan apakah nanti diwajibkan di tanggal 9-nya saya bukan? Apa boleh disiapkan? Tanggal 9 itu belum rame, hasilnya boleh nggak? Oh, antum maunya puasa Arafahnya ngikut Saudi, tapi lebarannya mau ngikut Indonesia. Sholatnya sah, karena belum rame dan Jadi antum maunya sholatnya kan mau ikut Indonesia gitu. Ada, cari aja Muhammadiyah banyak. Muhammadiyah kan sama dengan Saudi kan? Iya. Nah, tapi kalau boleh nggak saya puasa tanggal 8, terus tanggal 9-nya pasti ini Arafah saya nggak puasa karena menurut saya sudah lewat. Boleh ya, boleh saja. Nggak masalah insyaallah. Kan puasanya juga sunnah. Cuma ya puasa 2 kali aja biar lebih afdal gitu ya. Allahu a'lam. Iya, silakan Pak. Iya. 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 Iya, dipahami. Nah, yang ditangkap oleh beliau, wukuf kan nggak ada ikhtilaf. Iya, wukufnya di sono kan nggak ada khilaf, wukufnya di sono. Yang jadi patokannya bukan wukufnya, Ki. Puasa itu jadi patokannya ru'yatul hilal. Sumu li ru'yatihi. Ya, bukan sumu li wukufi bi Arafah enggak. Tapi sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Karenanya ulama Saudi sendiri, ini ulama Saudi, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, orang Saudi, ulama Saudi ditanya, kami kadang wukufnya berbeda tanggalnya. Kata beliau, udah ngikut saja dengan negara kalian, karena kemungkinan matlaknya berbeda dengan matlak yang di Saudi. Jadi patokannya itu dengan ru'yatul hilal. Gitu akhi ya. Jadi enggak, itu dari dulu biasa beda gitu sudah ada. Jadi enggak perlu kita terus memaksakan, enggak ada khilaf, ada. Memang patokannya ru'yatul hilal gitu. Enggak ngikut ke Saudi, tapi ru'yatul hilal. Wallahu a'lam. Baik, mungkin cukup ya Bapak-bapak sekalian. Terima kasih Ustaz Ya. Jazakallahu khair atas pemaparannya ya. Udah maghrib ya, semoga bermanfaat.
Semoga panjang umur sehat dijaga Allah Subhanahu wa taala. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Ustaz dan pada para jemaah yang hadir pada sore hari ini. Mudah-mudahan kajian pada hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf apabila para jemaah tidak bisa bertanya semua. Mungkin di lain waktu kita bisa lanjutkan. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan kata, semata-mata itu adalah kebodohan dan tingkah laku saya sendiri. Saya mengucapkan mohon maaf, dan kita tutup kajian ini dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.